Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Yelma? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Baik Ibu Yelma, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pra observasi. Jadi sebelum di rumah melaksanakan observasi kelas atau supervisi kelas, lebih baiknya kita melakukan pra observasi seperti itu. Nah, sebelumnya saya menyampaikan tujuan dari supervisi itu adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan di kelas. Kemudian kenapa sih kita melakukan tahapan observasi di awal? Karena sebagai bentuk persiapan agar ibu dapat lebih mempersiapkan lagi proses pembelajaran di kelas, sehingga nanti ketika pembelajaran di kelas ibu bisa lebih pede dan memberikan pembelajaran yang baik untuk murid-muridnya. Kemudian kalau boleh tahu ibu ya, ibu nanti kira-kira mau melakukan observasi atau pembelajaran di kelas dengan menggunakan pakai materi apa Bu ya? Insya Allah nanti waktunya materi SPLDV ya, sistem persamaan linear dua variabel. Oke, berarti itu nanti rencananya akan melaksanakan pembelajaran di kelas terkait materi sistem persamaan linear dua variabel Bu ya? Iya. Kemudian apa sih Bu standar kompetensi yang akan ibu ambil? Untuk standar kompetensi dari SPLDV sendiri itu memahami SPLDV dalam pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti fokus ke permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, seperti itu. Iya, ke sehari-harinya ini. Seperti itu. Oke, baik. Kemudian apa lagi ya kalau tujuan pembelajaran dari yang ingin ibu kembangkan? Kalau di SPLDV dalam kehidupan sehari-hari ya, yang pasti siswa itu bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual dengan memodelkannya ke dalam SPLDV. Jadi siswanya nanti bisa memodelkan sekaligus bisa mengerjakan hasilnya, terus bisa dikembangkan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti siswa itu bisa memodelkan, memahami kemudian memodelkan terkait SPLDF dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Oke, baik Bu. Indikator kita cari dari pembelajaran ibu. Kalau untuk indikator ya, Ya. indikatornya membuat model matematika dalam SPLDV di permasalahan sehari-harinya. Yang selain itu, yang kedua menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Jadi ada dua indikatornya, membuat model matematika sama menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDV. Oh, seperti itu. Berarti indikator tercapaian yang digunakan dalam tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama memodelkan persamaan dari SPLDF, kemudian selanjutnya dapat SPLDV, kemudian selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah, kemudian yang ibu mau tanya, apa sih Bu area yang ingin dikembangkan nih dari pembelajaran besok ini? Kalau areanya, saya akan menggunakan dua ya, pengetahuan sama keterampilan. Oke, baik, Ibu akan menggunakan dua area, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Kalau boleh tahu area pengetahuan apa yang akan ibu ambil ibu? Area pengetahuannya adalah memahami modelnya. Memahami terlebih dahulu model dari SPLDV-nya. Kemudian dalam keterampilannya menerapkannya. Oke, baik, berarti dalam keterampilannya bahwasanya siswa itu bisa menerapkan model dari SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya apa sih Bu rancangan pelaksanaan pembelajaran yang ingin Ibu kembangkan dalam proses pembelajaran besok? Mungkin dari strategi mengajar, kemudian model pembelajaran, kemudian metode pembelajaran apa yang akan Ibu terapkan? Berdasarkan RPT yang pernah saya buat, untuk strategi pembelajarannya adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasikan oleh KSE. Kemudian ibu melaksanakannya seperti apa? Untuk
yang berdiferensiasi yang sudah terintegrasi oleh KSP, dan kemudian itu melakukan pembagian kelompok yang sesuai dengan bakat dan minat siswa. Oke, baik. Selanjutnya untuk modelnya dan metodenya Ibu akan menerapkan model dari 3 apa nih Bu? Kalau boleh tahu. Untuk modelnya adalah cooperative learning ya, cooperative learning, terus menggunakan kelompok kecil dan penugasan. Oke, berarti mungkin Ibu menggunakan model kooperatif dan metodenya dengan diskusi kelompok kecil dan adanya penugasan. Ada diskusinya nih. Nah, kalau boleh tahu Ibu, kapan sih Ibu melaksanakan proses pembelajaran di kelas untuk menerapkan observasi atau supervisi pada kelas? Kebetulan untuk pembelajarannya ada di hari Rabu ya, hari Rabu itu tanggal 14 Agustus 2024 pukul 7 sampai 8.20. Oke, siap. Nanti Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas bisa hari Rabu ya, tanggal 16 Agustus 2024. Oke, siap. Terima kasih Ibu atas waktunya. Kita sampai ketemu besok di kelas 9. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
Kamelia, beliau pengampu mata pelajaran matematika di SMP dan SMA terpadu Bajul Hikmah Kota Depok. Nah, pada beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan wawancara atau diskusi terkait protokol penerapan coaching sebelum observasi dan saat observasi di kelas. Selanjutnya, terima kasih kepada Bu Ilma sudah atas waktunya yang telah diberikan kepada saya untuk melakukan pendampingan individu 5 terkait melanjutkan kita diskusi pada waktu observasi beberapa hari yang lalu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ilma terkait kegiatan observasi pada beberapa minggu yang lalu. Yaitu yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Sudah bersama-sama kemarin karena biasa yang di shoot gitu waktu mengajar, jadi saya sedikit merasa tegang. Tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian dapatkah Ibu jelaskan terkait area pengembangan yang sudah berjalan dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan? Kalau untuk tahapannya kan membuat perangkat pembelajaran. Terus area pengembangannya ada pengetahuan sama keterampilan. Kalau pengetahuannya, anak-anak siswa dapat memahami pembelajaran SPLDB-nya. Jadi memahami konsep atau teori dari SPLDB-nya. Pada area pengembangan pengetahuan betul ya. Terus kemudian yang satunya keterampilannya. ada keterampilan. Siswa mempraktikkan pembelajaran SPLDB dalam kehidupan sehari-hari. Berarti setelah mereka melatih, kemudian mereka menerapkan konsep dari materi SPLDB dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ketika pembelian atau jual beli terkait seperti itu ya. Baik, kemudian Ibu selanjutnya sejauh mana Ibu area penerapan dari pengembangan yang disampaikan oleh Ibu tadi? Menurut saya, alhamdulillah yang SPLDB ini ya, selama ini sudah sesuai dengan perangkat belajar. Oh, alhamdulillah sudah sesuai dengan rancangannya. Kemudian apa sih Bu kekurangan atau kendala yang Ibu hadapi ketika melakukan observasi penerapan observasi di kelas? Kalau untuk kendalanya itu sepertinya juga hampir sama dengan guru yang lainnya. Oh gitu. Ya. Benar. Ada siswa yang kurang aktif proses pembelajaran, karena kan ada yang di depan kelas yang berkelompok gitu. Oh iya. Membacakan hasil kelompoknya juga kan Mempresentasikan hasil diskusi kelompok Iya. yang di depan kelas itu ya. ya, itu ada yang kurang aktif juga waktu pas pembelajaran di kelasnya juga dalam sehari-hari kan juga ada siswa yang kurang aktif, 1, 2. Oh begitu baik. Nah kira-kira nih Bu dari kendala yang Ibu sampaikan tadi ada yang kurang aktif anak yang kurang aktif ketika proses pembelajaran maupun ketika tanya jawab biasa. Itu kira-kira apa Bu? Anak bisa seperti itu. Kalau menurut saya itu ya, kan dalam kelompok itu sebenarnya harus mengetahui karakter siswanya dan di kelompoknya berdasarkan apa pengembangannya. Mungkin waktu itu untuk SPLD itu saya pengembangannya kurang pas, jadinya kan harus dipasing ke kelompoknya. Oh Ya, gitu. dari mungkin dari kemampuan siswanya harus berapa gitu. Berarti mungkin nanti ke depannya lagi mungkin ketika pembagian kelompok mungkin dikelompokkan secara kemampuannya gitu ya, mungkin dari segi belajarnya ataupun dari segi tingkat kegemaran